Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, kita ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Yang sini tepuk tangan. Yang sini tepuk tangan. Yang sini tepuk tangan. Kenapa kok tepuk tangan? Kenapa kok tepuk tangan? Kenapa kok tepuk tangan? Loh, gak nyambung. Kenapa kamu kok tepuk tangan? Karena senang. Adik, semua dengarkan Ustaz. Besok ya, tanggal 3 bulan Maret 2024 kita akan mendapatkan materi dongeng. Dongeng, tahu dongeng? Kisah, tahu kisah? Tahu kisah? Tahu kisah? Tahu dongeng? Ya, pokoknya dari YDSF yang dulu pernah bawa yang digendong itu loh, siapa kemarin? Kok bayi? Yang kecil itu loh, namanya siapa? Meyi atau Meli itu loh. Molly apa Meli ya? Molly, sini dong, Kelo. Siapa yang pernah salim sama Molly siapa kemarin? Oh iya. Masih ingat dikasih dongengan apa itu waktu itu, acara apa? Ayo. Najwa, siapa yang diberi kisah-kisah yang baik kemudian tidak mau mendengarkan, berarti nanti dia tidak bisa berkisah. Ayo. Ustaz tanya, di dalam Al-Quran jumlahnya 114 surat. Yang paling banyak isinya tentang apa, nak? Isinya tentang kisah. Kisahnya paling banyak. Kenapa harus diberi kisah? Kenapa harus diberi kisah? Bisa nggak selama 1 tahun kita bersama Ustadz Ustadzah, bersama teman-teman di 1D, nanti kita akan berpisah. Bisa nggak mengkisahkan? Misalnya 1, Ratih maju, coba kisahkan teman-temanmu di kelas 1D. Bisa nggak mengisahkan? Bisa nggak? Bisa nggak mengkisahkan? Loh, bisa, karena setiap hari kita berbuat di sini. Masih ingat teman-teman kita yang awal dulu masih menangis? Masih ingat? Ada yang ke sekolah, dia menangis, terus ternyata dia mau punya adik. Setelah adiknya lahir, ternyata dia tidak nangis lagi. Ada nggak kisah seperti itu? Ada. Ada yang sekolah di kelas 1 dulu masih tidak bisa tertib, masih jalan-jalan terus. Ada nggak kisah-kisah seperti itu? Ada nggak? Ada. Makanya tolong kalau dikasih pelajaran itu didengarkan, tangannya dilipat. Nanti nggak bisa jawab. Duduk dengan baik. Baik. Coba kemarin Ustadz nyampaikan apa? Saum. Puasa itu dari kata-kata apa kemarin? Ingat pertama dulu. Saum. Apa, nak? Saum. Apa, nak? S apa S? Saum apa?
Dalam Al-Quran puasa itu namanya shaum. Yang lainnya adalah siam. Jadi SS. Coba apa? S yang pertama. Shaum. S apa S? Siam. Bukan sosis. Sosis. Sinom. Oh. So apa so? Bakso. Oh, bakso. Jadi shaum atau siam atau puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Coba anak-anak angkat tangannya yang sudah mampu puasa maghrib. 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang masih puasa beduk, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hebat. Tepuk tangan lagi. Coba yang belum pernah berpuasa sama sekali ada enggak? Tidak ya? Tidak. Jadi ternyata apa kemarin? Kalau kita terus-menerus makan dan minum yang terlalu, akhirnya kasihan apanya kemarin? Perut. Ini loh. Iya. Ya, di dalam tubuh kita itu banyak sekali apa? Ada usus, ada apa lagi? Ada lambung, ada apa lagi? Ada jantung, ada apa lagi? Paru-paru, ada hati. Semuanya itu butuh Anak-anak pernah istirahat enggak? Kalau misalnya sekolah enggak ada istirahatnya terus gitu, anak-anak kuat enggak? Ya enggak kuat, makanya harus istirahat. Kalau istirahatnya dari pagi sampai pulang istirahat terus, enak enggak? Ya enggak enak. Pulang ditanyai, tadi dapat materi pelajaran apa nak? Ya pasti enggak bisa mengatakan. Karena apa? Bilang pelajarannya adalah istirahat melulu. Masa ada? Tidak ada. Karena ya di sekolah itu sudah ada apa? Ada jadwal-jadwal yang sudah dibuat bersama yang harus dilakukan. Anak-anak luar biasa. Sekarang anak bertanya lagi, Ustadz. Perhatikan. Puasa itu ternyata bisa batal, Dik. Kenapa puasa itu batal? Ayo, ada yang tahu? Kenapa puasanya batal? Karena minum, betul. Apalagi? Karena makan dengan sengaja. Karena telat sahur. Akhirnya ditanyai sama ustaz-ustaz, loh, kenapa kamu puasa beduk? Tadi saya tidak makan sahur. Oh iya, termasuk apa? Yang bisa membatalkan pahala puasa kita apa, Dek? Bertengkar, bergibah. Tahu gibah? Tahu bully? Tahu membuli? Bolo-boloan sama temannya. Akhirnya apa, Dek? Pilih kasih. Teman yang lain dikasih, yang satunya tidak dikasih. Akhirnya apa biasanya, Dek? Aku nggak dikasih, temanku dikasih, tidak adil ini, gitu ya. Makanya kalau kita mengasih, tak pilih kasih. 23 anak, saya punya sesuatu 23, kasih semuanya. Bahkan ustadz-ustadzahnya juga kadang dikasih. Ini luar biasa anak-anak kita ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi ternyata puasa kita bisa batal. Batal itu apa toh, Dek?
Rusak. Tas kita bisa rusak. Bisa. Pulpen kita bisa rusak. Bisa. Kerudung kita bisa rusak. Bisa. Sepatu kita. Bisa. Tubuh kita. Bisa. Gigi kita. Bisa. Kenapa gigi itu suka ompong? Kenapa gigi itu suka potel? Sementara lidah kita tidak potel, apa alasannya? Karena ada gigi besar yang mau tumbuh. Karena ada gigi besar yang mau tumbuh. Kenapa gigi suka ompong? Ustaz, aku hari ini gigi 2 goyang. Wow, giginya goyang-goyang. Kalau kemarin apa yang goyang-goyang? Giginya siapa yang pernah goyang-goyang? Ini goyang. Giginya digoyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Adik, ternyata karena gigi itu keras. Kalau keras biasanya cepat patah. Makanya tidak boleh keras ke copot. Makanya giginya harus dirawe. Giginya harus dirawat. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai sikat gigi, masa pakai obeng. Pakai odol, mau tidur juga sikat gigi pakai odol. Jangan pakai obeng. Giginya rampal semua nanti. Lah ya masa pakai oli? Moli sini dong. Oh, bukan moli ya. Baik. Ya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Siapa yang tahu fajar? Siapa tahu fajar? Kapan itu? Al-Fajr. Loh, Al-Fajr. Waktu fajar itu kapan? Aku tahu Al-Fajr. Sebelum sholat subuh 100. Waktu fajar banyak-banyak minta ampun. Untuk siapa? Untuk diri. Bagaimana doanya kalau minta ampun untuk diri? Ya Allah, ampunilah aku. Kalau untuk ayah ibu gimana? Dan juga kedua orang tuaku. Iya, mereka menyayangiku di waktu kecil ya. Kalau untuk ustadz-ustadzah gimana? Ampunilah. Pengampunan untuk ustadz-ustadzahku. Itu namanya sosial. Sosial membantu ada sosial dengan uang, ada sosial dengan tenaga, ada bantuan dengan ilmu, harta. Dan nanti ya tim kelas 1, 2, 3 akan melakukan itu di hari Rabu. Gembira enggak kita mau berbagi? Gembira banget, pinter. Ini ciri-cirinya penghuni surga. Orang yang dermawan itu dirindukan surga. Tahu rindu? Goyang-goyang. Tanggal 22 Maret 2024 buminya digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Akhirnya anak-anak kecil banyak yang lari takut mati. Makanya harus berdoa. Coba tirukan doanya. Ya amanal khaifin. Sama-sama. Ya amanal khaifin. Aminna
Aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Artinya apa? Ya Allah, beri aku keamanan. Ya Allah, aku beri keselamatan. Aku takut ini. Aku takut itu. Aku takut ini. Aku takut itu. Aku takut mati. Ketakutan-ketakutan itu bisa hilang kalau kita minta apa? Aman. Tahu aman? Tahu amin? Tahu Aminah? Aminah itu siapa? Ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Siapa Abdullah? Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik, ya, sekali lagi untuk meningkatkan ketakwaan anak-anak ini muslimin atau muslimat? Gak dijawab. Anak-anak ini muslimin atau muslimat? Muslimat. Muslimat itu perempuan. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki? Muslimin. Paham? Ayo nyanyi sama-sama rukunnya Islam. 1, 2, 3. Rukunnya Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang puasa. Paham? Paham? Alhamdulillah. Makanya ya, kemarin kita sudah melakukan itu semuanya, ya. Hal-hal yang termasuk baik yang harus kita lakukan dan tidak merusak puasa kita, termasuk apa, Dek? Menyegerakan berbuka puasa. Siapa yang tahu kenapa buka itu harus disegerakan? Adik, siapa tahu kenapa buka harus disegerakan? Agar dapat pahala yang lain, agar masuk surga yang lain, agar letih dan lesu kita boleh kembali. Kalau sudah berbuka, anak-anak sehat lagi enggak? Sehat. Kalau sudah minum, dahaganya hilang apa enggak? Iya, makanya segera berbuka. Tapi kalau makan sahur, disuruh mengakhirkan, yaitu di waktu fajar tadi. Jadi jangan sampai sahurnya setelah isya. Nanti sudah habis ke sekolah akhirnya enggak puasa. Alasannya enggak sahur, Pak. Enggak sahur, Ustadzah. Enggak sahur, Ustadz. Saya tidak puasa. Ya, jangan. Terus membaca basmalah. Kenapa harus membaca basmalah? Kemarin kita sudah dapat cerita setan yang ikut orang-orang munafik, orang-orang kafir itu gemuk-gemuk, gemoy-gemoy. Apa itu? Kenapa kok begitu? Karena orang-orang kafir itu kalau makan dan minum tidak berdoa. Akhirnya setan ikut makan. Tapi orang beriman
baca basmalah, setannya ikut apa enggak? Enggak. Setannya tidak berani ikut karena kita membaca basmalah. Membaca doa berbuka puasa. Yo, gimana kemarin? Sama-sama yuk. Allahumma laka sumtu amantu wa ala kika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah dilakukan anak-anak semuanya? Sudah dilakukan anak-anak semuanya? Berbuka dengan kurma. Tadi Ibu Maryam disuruh menggoyang-goyangkan sama malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang digoyangkan? Pohon kurma. Akhirnya kurmanya jatuh. Ya, berbuka dengan air. Siapa yang tahu kemarin kisahnya? Nabi siapa yang jari jemarinya keluar air? Ada sahabat jumlahnya 300 cukup untuk minum. Nabi siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hebat enggak Nabi kita? Tangannya bisa keluar air. Kalau anak-anak bisa enggak? Kalau anak-anak bisanya apa? Mengambilkan air. Tolong anakku, ibu dan ayah bilang gitu. Ambilkan air itu nak, air kopi itu nak, air teh itu nak. Ya ma, ya pak. Lah. Kalau disuruh kita harus taat dan tahu. Ya, berdoa ketika berbuka puasa bisa ya. Tadi menunaikan sholat maghrib, lalu menyantap hidangan berbuka dan makan minum secukupnya. Anak-anak, ada enggak yang sudah berbuka puasa tapi enggak sholat maghrib? Ada enggak? Ada enggak? Gak dijawab. Ada enggak yang sudah buka tapi tidak sholat maghrib? Kadung enakan berbuka, makan dan minum, akhirnya lupa sholat maghrib. Ada enggak? Ada. Tapi anak-anak jangan. Masa dikasih mangan, dikasih makan, dikasih minum lupa. Gimana? Buka puasa dulu habis itu sholat maghrib. Pinter. Baik, anak-anak semuanya bisa dimengerti semuanya? Bisa. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ya, terhindar dari segala perilaku yang membatalkan puasa. Ini puasanya masih apa udah selesai? Masih ya. Makanya hindari ya. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa, yaitu berdusta. Siapa yang pernah berdusta? Angkat tangan. Temannya dibujui. Besok itu lo ada lindu. Kalau temannya dibilangi gitu, akhirnya takut gak temannya? Akhirnya gak mau sekolah karena takut lindu. Ya dek, jangan ya dek. Yang kedua, bergibah. Siapa tahu artinya gibah? Siapa tahu artinya gibah? Gibah itu apa? Gibah itu artinya yaitu membicarakan aibnya teman, ngerasani itu loh. Kalau kamu dirasani, kamu senang apa tidak? Tidak. Kamu dirasani sama temanmu, kamu senang apa tidak? Tidak. Ya tidak senang, nanti nangis, nggak dibolong. Senang. Senang iki.
Mengadu domba nomor 3. Siapa yang pernah mengadu domba? Kenapa kok domba yang diadu? Kamu tahu domba? Domba laki-laki itu punya apa biasanya di kepalanya? Tanduk. Makanya kamu biasanya kalau berbuka tanduk enggak? Nak, tanduk nak. Makan lagi nak. Akhirnya tanduknya itu apa dek? Bertarung, akhirnya tanduknya lepas. Kalau tanduknya lepas, baik apa buruk? Jangan ya mengadu temannya diadu. Temannya diadu akhirnya bertengkar ya. Nomor 4 bersumpah palsu. Apa sumpah palsu? Apa sumpah palsu? Sumpah palsu itu apa? Tidak ada kejadiannya, dia berani bersumpah, tapi atas nama Allah itu dosa. Jadi, aku loh kemarin tahu ini. Padahal dia tidak tahu. Dia berani bersumpah sama temannya. Jadi, itu namanya sumpah palsu. Memandang dengan syahwat. Tahu syahwat? Tahu syahwat? Nafsu tahu nafsu? Nafsu? Ya, makanya dengan berpuasa itu nafsu kita bisa tunduk. Misalnya seperti nafsu itu seperti binatang buas. Kalau sudah buas, sudah jinak, kira-kira macan atau singa itu menerkam apa tidak? Tidak, malah jadi sahabatnya Kansa, diajak foto. Mbah singa, mbah macan, ayo foto. Akhirnya foto, cerek. Karena macannya sudah jinak, singanya sudah jinak. Ya. Termasuk nafsu kita itu kadang-kadang seperti setan. Suka apa, Dek? Suka ngajak yang buruk. Makanya mudah-mudahan dengan puasa ini nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.